Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia guys, serta terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Tidak seperti negara lainnya guys, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Juga mempunyai beragam kebudayaan dan bahasa. Kekayaan dan keindahan alam Indonesia sudah bukan rahasia lagi guys. Indonesia juga termasuk negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia juga guys, dengan lebih dari 230 juta jiwa. Kali ini kita mau membahas tentang sejarah negara Indonesia yang kita tempati saat ini guys. Kok bisa ada negara Indonesia ya? Bagaimana asalnya dan siapa yang bikin, dan juga ada apa sebelum negara Indonesia? Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas guys. Yang pertama ada zaman prasejarah, yang kedua ada era prakolonial, yang ketiga ada era kolonial, yang keempat era kemerdekaan, dan yang kelima era Orde Baru dan Reformasi. Topik tersebut akan kita bagi menjadi beberapa episode. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe di pojok kanan bawah ya, biar kamu selalu update video-video dari kita. Di episode yang pertama ini, kita akan membahas tentang zaman prasejarah. Zaman jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan di Indonesia guys. Secara geologi, wilayah Indonesia modern atau juga disebut dengan Nusantara merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya zaman es, sekitar 10.000 tahun yang lalu guys. Secara geologi Nusantara mempengaruhi flora dan fauna, termasuk makhluk mirip manusia yang pernah menghuni wilayah ini guys. Sebagian daratan Nusantara dulu merupakan dasar laut, seperti wilayah pantai selatan Jawa dan Nusa Tenggara. Aneka fosil hewan laut ditemukan di wilayah ini. Daerah ini dikenal sebagai daerah karst yang terbentuk dari endapan kapur terumbu karang purba. Endapan batu bara di wilayah Sumatera dan Kalimantan memberi indikasi pernah adanya hutan dari zaman Paleozoikum. Laut dangkal di antara Sumatera, Jawa termasuk Bali dan Kalimantan, serta Laut Arafura dan Selat Torres adalah perairan muda yang baru mulai terbentuk kala berakhirnya zaman es terakhir guys, hingga 10.000 tahun sebelum era modern. Inilah yang menyebabkan mengapa ada banyak kemiripan jenis tumbuhan dan hewan di antara ketiga pulau besar tersebut. Flora dan fauna di ketiga pulau tersebut memiliki kesamaan dengan daratan Asia, Indochina, Semenanjung Malaya, dan Filipina. Harimau, gajah, tapir, kerbau, babi, badak, dan berbagai unggas yang hidup di daratan Asia banyak yang memiliki kerabat di ketiga pulau ini. Pada masa Pleistosen, masuklah pemukim pertama guys. Pleistosen adalah suatu zaman yang berlangsung antara 2.588 hingga 11.500 tahun yang lalu. Bukti pertama menunjukkan bahwa makhluk mirip manusia atau hominin yang menghuni Nusantara yang diketahui adalah manusia Jawa. Fosil dari satu bagian tengkorak Pithecanthropus erectus ditemukan pada tahun 1891 oleh Eugene Du Bois di Trinil, Kabupaten Ngawi. Sejak 1934, Ghr. von Koenigswald beserta timnya menemukan serangkaian fosil hominin di lembah sepanjang Bengawan Solo, yaitu di Sangiran dan Ngandong serta di tepi Sungai Brantas di dekat Mojokerto. Para ahli paleontologi sekarang kebanyakan berpendapat bahwa semua fosil temuan dari Jawa adalah Homo erectus dan merupakan bentuk yang primitif. Berdasarkan pengukuran radiometri terhadap mineral vulkanik pada lapisan penemuan diduga usianya lebih tua, yaitu 1,7 sampai 1,5 juta tahun. Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotip kulit gelap dan rambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia termasuk Papua sekarang dan membawa kultur kapak kolonjong atau Paleolitikum. Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 sebelum Masehi dari Cina Selatan melalui Formosa atau sekarang Taiwan dan Filipina, membawa kultur beliung persegi atau kebudayaan Dongson guys.
Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik guys. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian termasuk bercocok tanam padi di sawah, beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktik-praktik megalitikum, serta pemujaan roh-roh atau animisme, serta benda-benda keramat atau dinamisme. Kuasa spiritual tak kasat mata ini dikenali sebagai Hyang di Jawa dan di Bali guys, dan hingga kini masih dimuliakan dalam agama Hindu Dharma Bali. Dalam kepercayaan kuno di Jawa tidak dikenal istilah animisme atau dinamisme. Istilah tentang animisme dan dinamisme ini dikarang oleh sarjana Belanda yang tidak mengerti soal kepercayaan yang tumbuh di Nusantara, terutama di Jawa. Kebudayaan Buni berupa budaya tembikar berkembang di Pantai Utara Jawa Barat dan Banten sekitar 400 sebelum Masehi hingga 100 Masehi. Kebudayaan ini dinamai berdasarkan lokasi penemuan pertamanya di Buni, Babelan, Bekasi di sebelah timur Jakarta guys. Kebudayaan Buni mungkin merupakan pendahulu kerajaan Tarumanagara ya, salah satu kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang menghasilkan banyak prasasti yang menandai awal berlangsungnya periode sejarah di Pulau Jawa. Pada abad pertama sebelum Masehi, sudah terbentuk permukiman-permukiman serta kerajaan-kerajaan kecil dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan. Jadi itulah Indonesia sebelum masa sejarah atau dengan kata lain prasejarah ya guys. Di episode 2 kita akan membahas Indonesia pada era prakolonial, di mana Indonesia terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan serta sejarah masuknya agama-agama di Indonesia. Nah, biar kamu gak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe ya. Jangan lupa juga untuk like kalau kamu suka video ini dan share di sosial media punya kamu kalau menurutmu video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.